Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salam sejahtera Waalaikumsalam untuk kita warahmatullahi semua. wabarakatuh. Ya, senang sekali hari ini kami peserta Latsar CPNS KSDM 2024 angkatan 10 dari kelompok 2B bisa berbincang dengan salah satu ASN yang menjadi role model kami untuk mendengar cerita dan pengalaman beliau. Melalui kesempatan ini, kami ingin menggali bagaimana peran seorang ASN bisa mendukung terwujudnya smart governance. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan Ibu, saya Jesslyn sebagai moderator pada wawancara kali ini. Lalu ada Mbak Dayana dari Dijen EBTKE, ada Mas Pian dari Minerba, ada Mas Gilang juga dari Dijen Minerba, dan Mas Iqbal dari Dijen Migas. Mungkin sebelum masuk ke pertanyaan, saya izin untuk Ibu memperkenalkan diri secara singkat serta memperkenalkan tupoksi dan jabatan Ibu pada saat ini. Pada narasumber kami persilahkan. Baiklah, eh, nama saya Julika. Kalau golongan ya 4B ya. Sudah kerja cukup lama, sangat lama bahkan mungkin 30 tahun. Eh, Jabatan penyelidik Bumi Madya. Kalau tugasnya saya sebagai seorang geofisikis ya, di lingkungan apa kalau di Lemigasi itu ada KPRT eksplorasi. Jadi saya seorang geofisikawati. Kita melakukan, kalau dulu kan kita sebagai peneliti juga, tapi karena Balitbang sebagai pengujian ya, pada balai pengujian ya, jadi sebenarnya nggak cukup beda juga. Jadi kita support sesuai keilmuan saya di geofisika terkait dengan eh, migas, berarti kita mencari, kita ke eksplorasi ya, eksplorasi. Kalau di Lembikas kan ada banyak, ada eksplorasi, eksploitasi. Kebetulan saya di dulu ya di eksplorasi. Mungkin itu aja eh, sekilas dari saya. Ya, baik, terima Mungkin kasih kalau pada ada, Ibu Julika. ya, Ya, ada jadi pertanyaan. wawancara, ya ada Ibu. Wawancara ini kami akan lakukan secara bergiliran Ibu pertanyaannya. Selanjutnya mungkin kepada Mbak Dayana bisa bertanya kepada Ibu Julika. Baik, terima kasih Mbak Jocelyn. Ibu Julika, saya izin untuk memberikan pertanyaan ya terkait Smart ASN. Jadi pertanyaan saya, apa pencapaian yang paling bermakna yang pernah Ibu raih selama jadi PNS dan bagaimana dampaknya bagi organisasi Ibu maupun bagi masyarakat? Terima kasih Bu, itu pertanyaan dari saya. Wah, pertanyaannya cukup apa ya? Berat pribadi ya. Prestasi apa ya? Ya sebenarnya dibilang s- sudut pandang, dibilang prestasi itu kan berbeda-beda, pencapaian agak relatif ya. Kalau saya secara jabatan saya tidak punya jabatan yang wah dalam artian sebagai ketua atau kepala gitu ya. Tapi buat saya oke, saya sudah banyak cukup berkiprah di lingkungan saya pribadi. Kalau misalnya di lingkungan saya di Lemmigas, kebetulan saya di KP di eksplorasi sebagai geofisika ya saya sudah mendapatkan berbagai kesempatan, mungkin mewakili apa ya, mewakili Indonesia. Dulu di Indonesia itu kan ada namanya organisasi di mana ada perwakilan perwakilan dari negara, organisasi itu tiba-tiba saya lupa ya. Jadi eh, lebih ke ASEAN ASEAN ya. Jadi di situ ada perwakilan dari Indonesia. Kebetulan
ada beberapa generasi, tapi saya pada tahun 2014 ya kira-kira sekitar itu sampai 2016 atau 13 sampai 15 lah 3 tahun berturut-turut. Kebetulan saat itu fokusnya tentang studi studi unkonvensional ya yang lagi booming waktu itu, unconventional migas itu ya. Sehingga kebetulan saya juga di situ penelitian saya di unconventional migas. Jadi disuruh mewakili. Jadi sebenarnya sebelum saya ada, tapi fokusnya misalnya tentang yang lain, tentang keekonomian, misalnya ada temennya waktu saat tahun itulah ada unkonvensional dan saya kebetulan melakukan penelitian tentang unkonvensional. Jadi saya dengan ada dua di Lemmigas dari Indonesia itu Lemmigas sama teman saya yang di PSG. Jadi ya itu buat saya itu apa namanya kesempatan yang sangat berarti ya. Tuh. Yang kedua ya diberi kesempatan sebagai pimpinan proyek, koordinasi lah tepatnya, koordinator proyek-proyek. Pada saat awal mungkin kita juga agak, kok saya, tapi pada akhirnya eh, saat itu saya belum belum senior banget ya, tapi ya menengah lah, dikasih kesempatan untuk memegang koordinator gitu. Jadi awalnya takut, tapi lama-lama ya semua itu harus dicoba. Ternyata ya semua insya Allah bisa lah kalau kita belajar. Itu aja sih. Kalau yang menurut saya itu aja sih. Selanjutnya ya normal aja lah kita. Mungkin ada mungkin kurang jelas atau bagaimana, Ya, sudah cukup jelas, Mbak? Bu. Sudah, Iya, sudah oke. cukup jelas, Mbak Dayana. Sudah cukup jelas, Mbak. Terima kasih. Ya, jadi karena banyak sekali pencapaian Ibu, salah satunya bisa menjadi perwakilan Indonesia di organisasi-organisasi ASEAN, mungkin itu menjadi alasan kami memilih menjadi role model. Selanjutnya, pertanyaan tentang role model bisa dari Mas Fian. Mungkin Mas Fian dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Jesselin. Izin Ibu, saya ingin bertanya nih, Bu. Menurut Ibu, Ya, silakan. apa makna seorang ASN itu bisa menjadi role model bagi rekan kerjanya atau mungkin bagi masyarakat, Ibu? Terima kasih. Ya, ya role model ya. Berat juga. Role model itu kan berarti anu panutan ya. Kalau panutan tuh ya idealnya memang eh, the best ya, the best eh, dalam hal beberapa faktor ya. Apakah itu disiplin, apakah itu kemampuannya, smart, kemudian apakah dia sebenarnya tidak sekedar hanya di apa di otaknya ya, perilaku itu juga sangat menurut saya itu menjadi peran penting juga. Kita punya pinter, tapi kalau perilakunya tidak bagus kan jadi mendowngrade diri kita sendiri juga. Jadi adalah gabungan dari beberapa faktor. Eh, Sehingga orang tersebut yang kita anggap role model itu memberi inspirasi ke kita gitu. Kalau dengan keilmuan, mungkin saya juga dulu punya senior juga ya, senior saya, tapi sudah almarhum juga. Buat saya dia juga role model juga sih. Saya lebih memberi contoh ini ya, bukan diri saya, tetapi senior saya,
almarhum Pak Profesor Suprayitno Munardi. Dia juga satu keilmuannya dengan saya, tapi dia lebih banyak lebih ke ilmuannya. Jadi dia instrumen, tidak sekedar geofisika yang tetapi dia instrumennya juga bagus. Dia juga apa disiplin, memperhatikan lingkungan, care terhadap sesama. Kalau apa namanya bisa menjadi panutan ketika bisa mengajak orang itu yang tadinya kita merasa nggak bisa menjadi, ayo kamu pasti bisa gitu. Jadi memberi semangat. Itu. Jadi jadi gabungan dari beberapa faktor, tidak sekedar hanya pinter di otaknya aja, tetapi harus sikapnya, hatinya, bisa merangkul, bisa menjadi koordinator yang baik, pimpinan yang baik, itu buat saya itu role model yang sesungguhnya ya. Kalau pinter mungkin banyak, tetapi egois gitu kan. Ya kita harus balance gitu. Menurut saya itu role model. Mas apa tadi? Udah jelas atau mungkin ada pertanyaan lanjutan Sudah tentang jelas, role Ibu. model? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, baik Ibu, Boleh loh terima kalau kasih mau atas menambahkan, kalau Hmm, menambahkan ya, Ibu. pertanyaan selanjutnya terkait dengan jawaban saya nggak masalah. Ya, baik Ibu. Sepertinya sudah cukup jelas di mana mungkin Bu Julika memberikan pandangan tentang role model itu adalah panutan dari berbagai faktor seperti dari keilmuannya, dari cara dia bekerja dan perilakunya mungkin di tempat kerja sehingga bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang sekitarnya. Nah, mungkin saat ini kami akan bertanya Bu tentang smart governance dan smart ASN, di mana pertanyaannya akan diajukan oleh Mas Gilang dan Mas Iqbal. Untuk Mas Gilang, mungkin bisa dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Jaslin. Mohon izin Bu bertanya. Kali ini mungkin tentang Ya, eh, sistem digital ya Bu. Menurut Ibu bagaimana pengalaman Ibu dalam menggunakan teknologi atau sistem digital untuk mendukung kerja? Bu? Terima kasih. ya teknologi itu sangat ini ya, sangat membantu sekali ya. Dengan teknologi kita diberi kemudahan, akses kecepatan juga, yang tadi kerja mungkin bisa berhari-hari, seminggu bisa diselesaikan dalam satu hari. Barangkali yang misalnya terkait dengan kalau oh ini harus barang ini tadinya kan atau informasi ini bagaimana caranya, ternyata bisa dengan email dengan cepat langsung ditanggapi, langsung direspon. Kalau dulu kan untuk mengirim email, informasi itu kan sangat lama, menunggu baliknya responnya itu kan. Jadi dengan teknologi itu eh, sangat membantu tentunya. Begitu juga tentang terkait dengan teknologi, misalnya software ya, software gitu. Dulu pekerjaan untuk membuat pemetaan itu sangat lama, dengan software tuh sering bisa cepat banget. Jadi sangat membantu tentunya. Tapi dengan teknologi yang ada itu kita kan harus bijak juga ya cara menyampaikan. Ibarat kita dikasih pisau, pisau itu kalau fungsinya bagus, tetapi kalau kita memanfaatkannya tidak pada tempatnya kan itu merusak ya jadinya. Ya itulah teknologi itu juga seperti itu. Membantu sangat membantu, tetapi kalau kita tidak menggunakan dengan tepat, ya bisa merusak gitu. Banyaklah teknologi, apalagi teknologi yang terakhir itu Zoom meeting ya, Zoom itu atau apa namanya, tidak hanya Zoom, yang jelas online meeting ya, online meeting itu kan,
itu juga sangat membantu sekali dalam melakukan koordinasi pekerjaan secara cepat, jadi tidak harus ketemu muka. Tetapi temu muka itu tetap jadi frekuensinya akan bisa diatur. Jadi sangat membantu pastinya. Baik, terima Begitu kasih, Bu. Mas. Oke. Baik, terima kasih Ibu atas pandangan teknologi yang dimana teknologi ini dapat memudahkan kita dalam bekerja. Terus ada software-software yang dapat membantu seperti pemetaan dan bisa cepat untuk berkoordinasi dengan rekan-rekan kerja yang lain. Lalu setelahnya ada pertanyaan tentang Smart ASN akan diajukan oleh Mas Iqbal. Pada Mas Iqbal dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Jesslyn. Jadi izin bertanya Bu, saya mengenai Smart ASN. Jadi sebagai seorang ASN, menurut Ibu apa arti menjadi ASN yang smart dalam hal ini, yaitu spesifik, terukur, akuntabel, realistis, dan relevan dengan tupoksi kerjanya? Ya, em, sekarang lain dulu lain sekarang ya. Dengan teknologi itu semua bisa apa ya, bisa dipantau gitu loh. Kalau dulu kan tidak, sangat susah ya untuk memantau itu. Dengan teknologi itu kita bisa misalnya seperti spesifik itu jelas dan terdefinisi dengan baik. Semua kan kita bisa melakukan report, pelaporan pun dengan pekerjaan kita apa itu kan kita sudah ada lah apa namanya, apalagi kita punya sistem yang apa ya, itu yang kayak yang kemarin itu ada SIPEK, ada Goal, ada Smile, untuk itu dan semua sudah bisa diakses dengan cara seperti itu. Jadi semuanya jelas terdefinisi dengan baik, terukur, bisa semuanya bisa dikalkulasi. Sekarang apa ya, SKP, ya, IKP, angka kredit ya, angka kredit juga seperti itu juga terukur. Kemudian dievaluasi, bertanggung jawab, akuntabel, bertanggung jawab. Yaitu itu peran bertanggung jawab itu juga mungkin ini juga ya tergantung pimpinan kita juga ya. Artinya kita dikasih kerjaan-kerjaan seperti apa, dimonitor seperti apa gitu. Jadi terjelas. Seandainya pimpinan kita tidak care, kita dicuekin, kan kita nggak punya pekerjaannya apa namanya. Ya semua sih bisa ya kita berdiri sendiri, tetapi kan kita menjadi sebagai sebuah sistem itu kan harus ada penugasan seperti itu. Nah, penugasan itu kan akannya kita dengan penugasan yang ada, kita bertanggung jawab apa yang misalnya kita dikasih pekerjaan ABC dan kita bertanggungjawabkan ABC-nya itu ke atasan kita itu kan, dan kita bisa jelas gitu. Jadi kita harus ada ini faktor yang tidak berdiri sendiri ya akhirnya gitu. Ada sama sistem. Realistis ya, semua itu kan ada, semua pekerjaan itu punya tolak ukur ya, punya jadwal juga gitu. Jadi semua itu dipertanggungjawabkannya jelas. Kita selesai, kita mulai kerja kapan, kita selesainya kapan, itu kan udah terschedule gitu ya. Kalau di dalam kita bekerja dengan project itu kan, kita misalnya kita mikas ya, kita ada klien. Begitu klien mengasih kerjaan dalam waktu 6 bulan misalnya, semua kan kita bikin table jadwal, kapan kita progres, kapan kita finalnya. Jadi semua itu dan dibuatnya logis gitu ya.
biasanya itu kan juga kompromis dengan yang kliennya ya kan. Yang apa yang realistis dapat dicapai. Realistis ya harus realistis. Artinya kalau nggak realistis kan kita bisa menolak kan pekerjaan itu kalau tidak realistis. Jadi semua yang kita lakukan itu ya semua sudah ada standarnya. Kalau itu di luar standar ya itu namanya tidak realistis. Kita bisa mengajukan apa semacam protes gitu. Yang ketiga, kelima apa? Relevan ya, relevan. Relevan itu prioritas organisasi sehingga ASN dapat fokus pada hal yang penting berdampak. Relevan itu ya semua sesuai dengan tujuan ya. Kita melakukan ada tujuannya, ada scope of work-nya, ada langkah-langkahnya, sehingga ada metodologinya, sehingga apa yang kita lakukan itu jelas gitu. Sesuai dengan tujuannya gitu. Itu sudah makanya kita di dalam suatu pekerjaan itu kita harus punya metodologinya dulu. SOW-nya apa, scope of work-nya itu apa nanti yang akan kita jabarkan sehingga output-nya jelas. Ya kalau kita bekerja dengan suatu project itu akan step by step-nya akan jelas lah. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Ya, tadi apa tadi? Smart ya. Spesifik, terukur, portable, realistik, dan relevan. Dan begitu Mas Iqbal, ada pertanyaan, ada sanggahan, boleh ada pertanyaan. Kalau Iya Bu, belum sepenuhnya saya jawab. kalau menurut saya sudah semuanya sih Bu. Terima kasih banyak Bu Julika atas jawabannya. Oke, terima kasih. Ya, Ibu, terima kasih atas jawabannya, Ibu. Mungkin dari saya bisa simpulkan, AIS yang smart itu bisa kita menggunakan aplikasi kantor ya, Bu, yang ada reportnya, ada sipeknya, dan bisa mengisi SKP dari situ, terus bisa bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan oleh atasan, dan dapat dicapai secara realistis dan sesuai dengan tujuan, mungkin sesuai tujuan organisasi. Selanjutnya, Ibu, mungkin ada satu pertanyaan penutup dari Mas Fian. Pada Mas Fian, kami persilahkan. Terima kasih. Izin Ibu untuk pertanyaan penutup. Ini mungkin uh, pesan ya Ibu. Mungkin apa yang bisa Ibu sampaikan kepada generasi muda ASN, terutama seperti kami-kami ini yang masih CPNS, supaya bisa tetap semangat, disiplin, dan bisa memberikan kontribusi nyata untuk institusi kita maupun kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih Ibu. Ya, ya kadang bekerja itu kan udah ada sistemnya ya, udah ada sistemnya. Ada sistem itu kadang ada yang kita tidak apa ya, tidak cocok dengan sistemnya ya. Misalnya kita nggak puas dengan sistem yang ada ya, kita jangan males gara-gara sistem yang ada. Kalau memang kita harus menyemangati diri kita sendiri gitu. Ya memang itu tidak mudah ya. Kita kita harus mewarnai diri kita juga sendiri. Jadi saya melihatnya orang-orang yang seperti itu fight dengan kondisi fight tidak. Kadang kalau orang kecewa dengan sistem kan lemah kan kita suka aduh males 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 gitu ya. Ya kita harus berusaha semaksimal. Kalau ada sistem sebenarnya kan idealnya itu kalau kita benih yang jatuh pada benih yang bagus jatuh di tanah yang tandus terkadang nggak tumbuh ya,
nggak tumbuh. Tapi benih yang kurang bagus tapi jatuh yang ke tanah yang subur, kadang kita berkembang. Ibaratnya seperti itu juga sih. Jadi bisa aja kita pada suatu kita akan harus semangat. Insya Allah juga sistem itu kan bisa juga kalau awalnya jelek, kalau orang menganggap itu sistemnya jelek kan pasti saya selalu berpikir berubah bagus. Jadi kita jangan 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 berkecil hati aja sih. Kita harus semangat. Syukur-syukur sistemnya bagus sehingga kita berkembangnya juga cepat, bagus. Tetapi kalau sistemnya masih kurang bagus ya kita semangat aja. Warnai diri kita sendiri. Insya Allah orang-orang yang fight itulah orang-orang yang sukses. Tidak tergantung dari hanya mengandalkan sistem. Kita harus memberi semangat sehingga kita bisa berkembang di luar. Kalau kita kan, kalau Lemika sekarang kan orang berkembang itu kan sangat mudah, bukan mudah lah, artinya ada kesempatan. Kalau dulu kan ada dislike like and dislike-nya tinggi. Kalau sekarang kita bisa melakukan apa itu namanya, penjaringan itu loh, apa namanya, kita merasa mampu, kita daftar lelang jabatan ya kayak gitu, bisa berkembang. Kalau kita mampu ya insya Allah kita bisa lebih cepat dari yang lainnya, seperti itu Mas apa namanya tadi, Iya, Ibu, Mas apa terima kasih banyak, Ibu. Mas Rian Iya ya. nih. Oke, terima kasih. Baik, Ibu, terima kasih atas pesan yang disampaikan, di mana kita sebagai CPNS mungkin harus sering-sering menyemangati diri sendiri dan mewarnai diri kita sendiri. Selain itu, kita juga harus mengembangkan diri di lingkungan kerja kita. Nah, mungkin cukup sekian, Ibu, pertanyaan-pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak atas waktu dan inspirasinya, Bu Julika. Semoga kisah dan pengalaman Ibu bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus bersemangat, bekerja profesional, dan menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Demikian wawancara kami dalam konten Amin. role model Smart Governance. Aku padamu. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.